Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal literasi bahasa Inggris untuk UTBK gelombang 2. Nah, penasaran kan? Ayo langsung aja simak videonya berikut ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, soal nomor 1. Which of the following statement about La Nina is true according to the text? Jadi, manakah pernyataan yang benar tentang La Nina dari teks tersebut ya? Kita lihat di sini yang La Nina. La Nina itu berarti anak kecil perempuan ya, atau anak perempuan yang kecil gitu. Terus di sini mana ya tentang La Nina? La Nina ada di sini ya. During La Nina years are pummeled with rain in El Nino years. Oke, jadi La Nina itu dia menyebabkan banyak curah hujan ya. Kemudian di sini La Nina usually happens a year or two after El Nino year. However, scientists don't think that a La Nina is always caused by an El Nino. Oke, berarti di sini La Nina itu dia terjadi setahun atau 2 tahun setelah El Nino. Tetapi para peneliti itu tidak berpikir bahwa La Nina itu selalu disebabkan oleh El Nino. Oke, berarti ada penyebab lainnya ya. Sekarang kita lihat yang La Ninanya. La Nina itu adalah pola cuaca yang terjadi di Pasifik, di Samudra Pasifik ya, setiap beberapa tahun. Di tahun yang normal itu angin dia bergerak dari ekuator ya, yang mendorong massa air hangat ke arah barat. Nah, warm water at the surface of the ocean blows from South America to Indonesia. Nah, jadi di sini air yang hangat tadi dia itu tertiup dari selatan Amerika ke Indonesia. Nah, terus di sini as the warm water moves west, jadi ketika air hangat ini dia bergerak ke arah barat, air yang dingin dari samudra yang dalam dia naik ke permukaan. This cold water ends up on the coast of South America, dan air yang dingin ini dia berakhir di pantai Amerika Selatan ya. In the winter of a La Nina year, jadi dalam tahun yang La Nina ya, itu angin dia lebih kuat daripada biasanya. Kemudian makes the water in the Pacific Ocean near the equator a few degrees colder than it usually is, dan membuat air di Samudra Pasifik dekat ekuator dia mendingin lebih dari biasanya gitu, bahkan untuk beberapa derajat aja gitu. Nah, terus di sini rain cold, awan hujan normally form over warm ocean water. Jadi secara umum dia itu terbentuk di atas samudra yang hangat. La Nina ini dia blows all of this warm water to the western Pacific, dan La Nina dia itu akan menggerakkan air yang hangat tadi ke arah Pasifik Barat. This means that places like Indonesia and Australia can get much more rain than usual. Jadi tempat seperti Australia dan Indonesia itu akan mendapatkan hujan yang lebih sering daripada biasanya. Namun ya, the cold water in the Eastern Pacific dan air yang dingin di Samudra Pasifik Timur itu menyebabkan lebih sedikit curah hujan gitu. Jadi selatan Amerika itu akan lebih kering daripada biasanya. Oke, yang benar tentang La Nina. Kita lihat yang A. La Nina is a weather pattern that causes significantly higher rainfall in the Pacific region. Nah, ini hati-hati ya. Ini hampir sama, hampir benar dengan yang tadi pernyataannya, tapi yang ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena di sini La Nina itu menyebabkan curah hujan yang tinggi di area Pasifik, di Samudra Pasifik. Tetapi tadi curah hujan yang tinggi itu hanya terjadi di Western Pacific saja, sementara Eastern Pacific dia justru hujannya tidak sering ya. Berarti yang A salah. Kalau yang B, La Nina is always caused by an El Nino. La Nina selalu disebabkan oleh El Nino. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena di sini disebabkan ya
Scientists don't think that a La Nina is always caused by an El Nino. Jadi La Nina itu tidak selalu disebabkan oleh El Nino gitu, tapi beberapa di antara La Nina itu diawali dengan adanya El Nino gitu ya. Kalau yang C, La Nina is a weather pattern that causes significantly higher rainfall in the Western Pacific region. Nah, ini yang betul ya. Yang tadi, jadi curah hujan tinggi akibat La Nina itu terjadi di Samudra Pasifik Barat ya. Jadi jawabannya C. Dan yang D dan yang E itu kita bisa abaikan saja. Halo sahabat GEP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gepmedia.id, klik daftar di sini lalu isi semua datanya. Setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GEP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GEP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatanmu untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gepmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Soal nomor 2, the passage can be best summarized as follows. Oke, di sini summary-nya ya. Summary itu adalah kesimpulannya, kesimpulan yang paling tepat untuk bacaan di atas. Tadi kita udah baca secara sekilas ini tentang yang paragraf 1 tadi tentang La Nina dan El Nino ya. Terus paragraf selanjutnya 2, 3, 4 itu membahas tentang La Nina ya. Oke, kita lihat yang A. In Spanish, El Nino means the little boy and La Nina means the little girl. They are sort of like a brother and sister. Nah, kalau summary-nya itu yang ini, itu artinya salah karena yang A ini dia hanya merefleksikan atau merepresentasikan paragraf 1 saja. Berarti ini salah ya. Kalau yang B, La Nina is a weather pattern that occurs in the Pacific Ocean every few years, causes colder water in Eastern Pacific and increased rainfall in the Western Pacific. Nah, ini yang betul ya. Ini kan bacanya tentang menegaskan tentang La Nina. Apa itu La Nina? Terus bagaimana La Nina terjadi dan di mana saja La Nina terjadi. Di sini La Nina itu adalah pola cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik setiap beberapa tahun yang disebabkan oleh air yang lebih dingin di Samudra Pasifik Timur dan meningkatnya curah hujan di Samudra Pasifik Barat. Nah, ini yang betul ya. Kalau yang C, El Nino dan La Nina menyebabkan air di Samudra Pasifik Timur itu lebih dingin daripada biasanya. Ini jelas salah ya, karena yang menyebabkan Samudra Pasifik Timur itu airnya lebih dingin adalah La Nina, bukan El Nino gitu. Kalau yang D, El Nino can lead to colder water than usual, while La Nina causes warmer water than usual in the Eastern Pacific. Oke, ini salah ya. Tentu ini salah. La Nina itu menyebabkan air lebih hangat di Samudra Pasifik Timur, sementara El Nino menyebabkan air lebih dingin daripada biasanya. Nah, ini kebalik. Kalau yang E, the southwestern United States can become drier than usual compared to Indonesia due to the occurrence of El Nino phenomenon. Oke, di sini jelas salah ya. Kenapa? Karena Amerika Selatan itu menjadi lebih kering daripada biasanya dibandingkan Indonesia. Itu karena adanya fenomena La Nina, bukan El Nino ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Soal nomor 3, how is the information in the above paragraph organized? Jadi bagaimana informasi di paragraf di atas itu diorganisasi atau diatur atau dikelola ya, atau disajikan. Oke, kita lihat di sini. Tsunami is a Japanese word. Oke, tsunami itu adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan ya. It's a large wave caused by movements in Earth's outer layer or crust which move ocean water. Jadi itu adalah gelombang yang luas gitu ya, yang disebabkan oleh pergerakan dari lapisan bumi gitu atau patahan bumi yang bisa menyebabkan pergerakan muka air. Earth's crust is made up of pieces called tectonic plates. Jadi patahan bumi itu bisa disebabkan karena adanya patahan pada lempeng tektonik ya. An earthquake happens
When these plates push against, oke, ini berarti tentang penyebab dari tsunami itu ya. Earthquake itu artinya gempa bumi. Terus di sini, if an earthquake happens in the ocean, a large piece of earth's crust can be thrust upward or slipped from side to side. Jadi jika gempa bumi itu terjadi di lautan, maka potongan yang besar gitu dari lempeng bumi itu bisa naik ke atas gitu ya, atau dia itu turun ke bawah, slip gitu ya, dari satu sisi ke sisi lain gitu. Nah, pergerakan ini bisa menyebabkan pergerakan air di atasnya gitu. Terus di sini meaning it takes up the space where the water used to be. So where does the water go? It ripples out from the earthquake in waves. Jadi si gelombang tadi disebabkan oleh gempa bumi, dan gelombang yang tadinya kecil di lautan itu bisa jadi besar ketika dia mencapai pantai. Nah, terus di sini bagaimana informasinya dikelola? Kita lihat yang A. A statement is followed by explanation organized from general. Jadi di sini diikuti oleh eksplanasi atau penjelasan ya dari general gitu. Nah, ini jelas salah ya. Kalau yang B, statement is followed by explanation example. Oke, penjelasan dan contoh. Nah, ini bukan contoh tadi ya. Kemudian di sini a statement is followed by research and findings. Jelas salah, tidak ada researchnya di sini. Kemudian a statement is followed by definition and explanation. Nah, definisinya tadi definisi dari tsunami itu sendiri, dan eksplanasinya itu adalah cara terjadinya tsunami. Berarti ini yang betul ya. Kalau yang E, followed by supporting ideas from the main idea. Nah, ini jelas salah ya. What is the topic of the passage? Yang ditanyakan adalah topik dari bacaannya. Kalau kalian mencari jawaban untuk topik ya, itu kalian bisa aja langsung ke paragraf pertama dari bacaannya. Kenapa? Karena paragraf pertama itu biasanya berisi tentang deskripsi dari hal yang akan dijabarkan di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, berarti kita di sini paragraf pertama aja di sini ya. Bipolar disorder, formerly called manic depression. Berarti ini tentang bipolar disorder atau manic depression ya. Itu adalah sebuah kondisi kesehatan mental ya, that causes extreme mood swing, yang menyebabkan perubahan mood secara ekstrim di sini ya. Terus di sini when you become depressed, oke, ini adalah penjelasnya ya. Terus when your mood shifts to mania or hypomania, ini juga masih penjelas. Terus di sini these mood swings can affect sleep. Oke, ini adalah akibatnya dari bipolar disorder tadi. Oke, kita langsung aja topiknya. Kalau yang A, bipolar disorder treatment, perawatan untuk bipolar disorder, ini jelas salah. Kalau yang B, types of bipolar disorder, ini tipe-tipenya. Tapi kalau di sini ya, langsung ke tipe-tipenya, maka salah ya. Kemudian causes of bipolar disorder, penyebabnya, ini juga salah. Kemudian the lost interest of activity, kehilangan ketertarikan tentang aktivitasnya, ini juga salah. Nah, di sini manic depression. Manic depression itu adalah nama lain dari bipolar disorder. Ini adalah topik bacaannya. Oke, kenapa Kak tidak jawabannya yang types of bipolar disorder? Karena ini adalah topik dari bacaannya. Kalau types of bipolar disorder itu hanya ada di paragraf 1, sedangkan paragraf 2-nya ini juga menjelaskan tentang manic depression atau bipolar disorder. Jadi karena yang ditanyakan itu adalah topik, maka harus memuat keseluruhan isi teksnya gitu. Tadi kenapa kita fokusnya hanya di paragraf 1, itu untuk mempermudah pencarian kita gitu ya. Soal terakhir, the tone of the above passage is, tone itu artinya nuansa atau suasana dari teks tersebut. Suasananya bagaimana? Apakah sad? Sad itu artinya sedih. Cheerful itu bahagia. Suspicious itu artinya mencurigakan. Kalau explanatory itu adalah menjelaskan sesuatu. Kemudian amuse itu artinya menghibur. Nah, di sini tadi secara sekilas kita udah tahu nih tentang bipolar disorder. Bipolar disorder itu apa? Kemudian fasenya ada apa aja? Terus di sini yang paragraf 2-nya itu adalah tentang treatmentnya ya. Bagaimana dia treatment? Is treated with medication and physiological counseling or psychotherapy. Jadi di sini berarti tentang explanatory atau penjelasan ya. Oke teman-teman, sekian yang dapat Kakak sampaikan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semangat belajarnya.